Situasi di Gaza semakin memburuk setelah perang berkecamuk antara militer Israel dengan kelompok militan Hamas. Militer Israel mengklaim telah menyerang setidaknya 11.000 target milik Hamas di jalur Gaza sejak perang pecah pada 7 Oktober. Klaim ini disampaikan pasukan pertahanan Israel yang dikutip kantor berita AFP. Selain itu, IDF juga telah menyerang pusat komando operasional dan terowongan bawah tanah Hamas. Serangan terbaru IDF menyasar sebuah kamp pengungsian di Jabalia, Gaza pada Minggu 31 Oktober. Setidaknya 50 orang tewas dan 150 orang lainnya terluka dalam serangan udara Israel. Dilaporkan Israel menggunakan 6 bom buatan Amerika Serikat yang masing-masing berbobot 1 ton. Melansir TES, Israel kembali melancarkan serangan udara kedua ke kamp Jabalia pada 1 November. Serangan terbaru ini dilaporkan menewaskan sekitar 80 orang. Jumlah korban tewas kemungkinan bisa meningkat menyusul tim penyelamat masih menyisir reruntuhan bangunan. Serangan kedua ini terjadi setelah pemboman selama 25 hari yang menewaskan lebih dari 3.500 anak-anak dan lebih dari 6.800 anak terluka. Selama penyerangan wilayah Gaza, Israel menerima rentetan serangan udara setiap hari dari Hamas dan kelompok-kelompok lain yang didukung Iran di Timur Tengah, seperti kelompok Houthi di Yaman pada Selasa 31 Oktober menembakkan sejumlah besar rudal balistik dan banyak drone penyerang ke wilayah Israel. Sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu, Israel total menjatuhkan 18.000 bom ke wilayah Gaza, Palestina. Jumlah ini 1,5 kali lebih banyak dari bom yang dijatuhkan saat serangan bom atom di Hiroshima pada Perang Dunia II. Demikian disampaikan oleh para pejabat di daerah kantong yang terkepung tersebut. Melansir Anadolu Agensi Kamis 2 November, Salama Marov, kepala kantor media pemerintah mengatakan pasukan Israel juga menghancurkan 85 gedung pemerintahan di Gaza. Selain itu juga menghancurkan 47 masjid dan 3 gereja. Setidaknya 200.000 bangunan rusak, 32.500 diantaranya tidak dapat dihuni. Juga 203 bangunan sekolah rusak parah dan 45 sekolah kini tidak beroperasi sama sekali. Karena intensitas serangan, statistik belum lengkap. Berdasarkan Konvensi Jenewa, serangan terhadap rumah ibadah dan sekolah serta bangunan sipil lainnya dilarang. Israel mengklaim para militan berlindung di dalam atau di sekitar bangunan-bangunan tersebut. Tentara Israel membantai 908 keluarga, menyebabkan kematian ribuan orang. Sebanyak 35 jurnalis, 124 petugas kesehatan, dan 8 personel pertahanan sipil dari tim penyelamat darurat juga tewas dalam serangan itu. Pasukan Israel dilaporkan telah menerobos garis pertahanan pertama Hamas dan mendekati kota Gaza. Saat menggempur jalur Gaza, IDF menewaskan komandan Hamas dengan jet tempur. Komandan Hamas yang tewas adalah Muhammad Azhar. Dia merupakan komandan pasukan rudal anti-tank kelompok Hamas. Azhar merupakan orang yang bertanggung jawab atas semua sistem anti-tank di berbagai brigade di jalur Gaza. Ia secara rutin mengelola pasukannya dan membantu operasinya dalam keadaan darurat. Demikian disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel Laksamana Muda Daniel Hagari. Menurut Hagari, keberhasilan pasukannya dalam menerobos garis pertahanan Hamas karena perencanaan yang matang. Selain itu juga informasi intelijen yang akurat dan serangan dari darat, udara maupun laut. Terlepas dari klaim ini, IDF juga mengakui sebanyak 16 tentaranya tewas dalam seminggu. Hagari menyayangkan kematian para tentara dengan menyebut mereka adalah harga yang sangat mahal. Militer Israel mengatakan telah menerobos garis pertahanan Hamas di jalur Gaza Utara. IDF menyebut operasi darat berjalan sesuai rencana awal. Klaim ini disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel Laksamana Muda Daniel Hagari. Pasukan Israel saat ini berada di bagian utara jalur Gaza. Menurutnya keberhasilan ini berkah dari intelijen dan serangan gabungan dari darat, udara maupun laut. Sementara itu, Brigjen Itzik Cohen, Komandan Divisi ke-162 IDF mengatakan bahwa pasukan Israel telah maju jauh ke dalam Gaza dan berada di gerbang kota Gaza. Cohen saat diwawancarai di dekat jalur Gaza mengatakan bahwa selama 5 hari
terakhir, IDF telah menghancurkan sebagian besar kemampuan Hamas. IDF disebut menyerang fasilitas-fasilitas strategisnya, bahan peledak, terowongan bawah tanah, dan fasilitas Hamas lainnya. Namun Cohen memperingatkan bahwa peperangan akan berlangsung panjang. Kekuatan udara Israel terus memberikan perlindungan bagi pasukan dan tank-tank yang bertempur di dalam daerah kantong tersebut. Dalam salah satu serangan udaranya pada hari Rabu, IDF mengatakan bahwa mereka telah menewaskan komandan peluru kendali anti-tank Hamas Muhammad Asar. Menurut militer, Asar bertanggung jawab atas semua unit rudal anti-tank Hamas di seluruh jalur Gaza, mengomandoi unit-unit tersebut dalam waktu rutin dan membantu aktivitas mereka dalam keadaan darurat. Anggota senior Hamas berjanji akan melakukan serangan seperti pada 7 Oktober lalu, berkali-kali hingga Israel musnah. Demikian disampaikan Ghazi Hamad dari Politbiro Hamas dalam wawancaranya. Dia juga memuji Hamas atas serangan mendadak pada 7 Oktober, di mana sipil Israel terbunuh secara terorganisir. Hamad mengatakan akan ada serangan serupa yang kedua, ketiga, dan keempat kali. Ia menegaskan Israel harus disingkirkan karena mereka tidak memiliki tempat di wilayah Palestina. Dalam wawancaranya, Hamad mengatakan bahwa keberadaan Israel tidak masuk akal dan harus disingkirkan dari seluruh tanah Palestina. Lebih lanjut, Hamad menegaskan bahwa Hamas tidak berniat menyakiti warga sipil. Adapun pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Amerika Serikat menolak keras gencatan senjata. Netanyahu menyebut bahwa gencatan senjata dalam perang Gaza berarti menyerah kepada Hamas, sehingga ia memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sementara Amerika Serikat mendukung penolakan Israel untuk melakukan gencatan senjata di jalur Gaza. Hal ini disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby pada Selasa 31 Oktober. Sebelumnya, media politik Amerika Serikat melaporkan bahwa Gedung Putih dan Presiden Joe Biden meyakini Netanyahu akan segera lengser karena serangan 7 Oktober lalu. Terkait hal ini, Gedung Putih membahas karir politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bantahan ini disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrian Waston dalam sebuah pernyataannya. Dia mengatakan laporan soal kemungkinan Netanyahu lengser tidaklah benar. Waston menegaskan topik itu belum dan tidak dibicarakan oleh Presiden Amerika Serikat. Ia pun menegaskan saat ini fokus pemerintah adalah krisis yang segera terjadi. Sebelumnya, sebuah laporan Politico pada Rabu 1 November yang mengutip dua pejabat senior pemerintahan mengatakan Joe Biden telah membahas masalah tersebut. Dilaporkan Biden juga telah berbicara dengan Netanyahu mengenai masalah itu. Pembicaraan itu terjadi saat kunjungan pertama Joe Biden ke Israel sejak perang baru pecah pada 7 Oktober lalu. Joe Biden disebut menyarankan agar Netanyahu mempertimbangkan pelajaran yang ingin ia sampaikan kepada penggantinya. من القوات الصاروخية اليمنية لإخواننا الشعب الفلسطيني وما رميت إذ رميت ولكن. Bentrok lintas batas di Lebanon Selatan meningkat ketika militer Israel melancarkan serangan darat terhadap Hamas di jalur Gaza. Kelompok Hizbullah di Lebanon dilaporkan menghancurkan drone Israel 2 kali dalam 1 minggu. Hizbullah menggunakan rudal permukaan udara ke udara dalam menghancurkan drone Israel pada Kamis 2 November 2023. Militan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pejuangnya menembak jatuh drone tersebut di 2 desa di sisi perbatasan. Ia mengakui drone penyerang Israel itu langsung jatuh. Namun, laporan itu dibantah oleh militer Israel dengan menyebut serangan Hizbullah tidak menghancurkan pesawat tak berawaknya. Sebagai tanggapan, militer Israel mengaku menembakkan rudal dan lokasi peluncuran. Meski demikian, tidak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Sebelumnya pada Rabu, Hizbullah mengumumkan bahwa pejuangnya menargetkan situs Bayat Blida milik pasukan pendudukan Israel. Akibat serangan itu, militer Israel menjadi korban. Mereka juga mengumumkan penargetan markas Komando Batalion Zarit yang baru didirikan bersama dengan kendaraan dan pasukannya di Halet Warda dengan artileri dan rudal. Perlawanan Islam mengatakan serangan itu mengakibatkan banyak korban jiwa bagi pasukan pendudukan Israel. Pejuang perlawanan juga menargetkan situs Had al-Bustan dengan peluru artileri yang menyebabkan korban langsung.
Sekelompok pemuda Israel menyatakan menolak wajib militer di negaranya. Pasalnya, para pemuda Israel itu menentang pemboman sipil di jalur Gaza, Palestina. Diketahui wajib militer di Israel harus diikuti oleh pemuda Israel yang usianya mencapai 18 tahun. Wajib militer berlangsung 32 bulan bagi laki-laki dan 24 bulan bagi perempuan. Bagi siapa yang menolak untuk bertugas akan mendapat ancaman hukuman penjara maksimal 200 hari dan tekanan sosial. Meski demikian, ada pemuda Yahudi yang menolak untuk mendaftar sebagai tentara Israel dengan alasan tentara Israel menindas warga Palestina. Salah satu pemuda yang enggan gabung militer adalah Tal Miknik yang berusia 18 tahun. Miknik meyakini bahwa tentara Israel menindas warga Palestina di daerah Bat Yam, selatan Tel Aviv. Kemudian pemuda lain yang menolak wajib militer adalah Ariel Davidov yang berusia 19 tahun. Pria yang tinggal di dekat Yerusalem Timur itu mengaku telah berkomunikasi dengan kelompok yang mendukung hak asasi manusia. Davidov yang menyaksikan pasukan Israel menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap warga Palestina di lingkungan Yerusalem Timur. Davidov mengatakan bahwa dia seharusnya hadir di pengadilan pada 16 Oktober karena menolak wajib militer. Namun pihak militer menghubunginya dan menyatakan bahwa dia dibebaskan karena alasan psikologis. Kelompok militan Hamas merilis rekaman video yang menunjukkan pejuangnya bentrok dengan pasukan Israel di jalur Gaza. Hamas mengklaim telah meledakkan tank Israel dengan peluncur granat. Dikutip dari Sky News, Kamis 2 November, inilah detik-detik militan Hamas bentrok dengan pasukan Israel ketika serangan darat berlangsung. Dalam rekaman berdurasi 30 detik itu menunjukkan anggota Hamas keluar dari terowongan bawah tanah dan menembakkan seperti peluncur granat. Sebuah tank Israel tampaknya terkena serangan itu dan kemudian meledak menjadi bola api. Serangan tank tersebut diperkirakan terekam dari video headcam atau bodycam seorang militan. Di bagian lain dalam rekaman, seorang pejuang Hamas menembakkan apa yang tampak seperti granat berpeluncur roket ke sasaran tak dikenal di dalam hutan. Adapun bentrok terjadi ketika seorang pejabat senior Hamas menyerukan pemusnahan Israel dan militer Israel mengatakan pasukannya berada di gerbang kota Gaza. Meski demikian, belum diketahui lokasi dan tanggal rekaman tersebut. Namun Hamas mengklaim bahwa rekaman diambil di sebelah timur Zaytun di Gaza Utara. IDF menyebut ada sekitar 3.000 militan Hamas dalam serangan di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Angka tersebut diperoleh saat IDF menginterogasi militan Hamas yang ditahan. Sekitar 3.000 militan Hamas yang menyusup ke wilayah Israel ini secara signifikan melebihi perkiraan awal dari IDF. Militer Israel sebelumnya memperkirakan antara 1.500 hingga 2.000 militan yang ikut ambil bagian dalam serangan yang menewaskan setidaknya 1.400 orang itu. Menurut IDF, warga Israel yang tewas adalah mereka yang berada di rumah dan para peserta festival musik. Para militan Hamas juga menyandra sedikitnya 245 orang. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel telah menewaskan sekitar 1.000 militan Hamas yang menyusup ke Israel. Selain itu, sekitar 200 militan juga ditangkap dalam 2 hari pertama pertempuran. IDF mengatakan banyak mayat militan yang masih berada di daerah perbatasan. Militer berniat mengumpulkan dan akan menghitungnya segera mungkin tanpa membahayakan nyawa para tentara. Dinas Keamanan Israel dan Institut Intelijen dan Operasi Khusus telah membentuk pusat operasi khusus yang bertugas melacak dan menghancurkan semua pejuang Hamas yang terlibat dalam serangan di wilayah Israel. Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan kamp pengungsian Jabalia Gaza. Israel 2 hari berturut-turut menargetkan wilayah tersebut sejak Selasa 31 Oktober. Dilaporkan total korban tewas akibat serangan Israel di kamp pengungsi Jabalia mencapai 195 orang. Inilah detik-detik ledakan rudal menghantam kamp Jabalia. Pasukan IDF yang dikomandoi oleh Brigade Givati beroperasi di benteng militer Hamas di jalur Gaza Utara.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.